Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta halik semesta, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Engkau bangunkan kami pada hari ini. Di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Engkau tetap setia bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, berbicaralah agar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami dalam kami menjalani kehidupan di hari ini. Agar kami tidak terantuk, agar kami tidak terjatuh Tuhan dengan segala kepongkahan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Harta dan kuasa. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 21 ayat 1 dan 2. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. 2 bahaya yang segera dan senantiasa mengancam ketentraman hidup komunitas orang-orang percaya adalah harta dan kuasa. Kita bisa melihat murid Yesus yang sebagai bendahara, yaitu Yudas Iskariot, salah satu lingkaran di dalam Yesus, murid Yesus, begitu tegah, begitu tega menyerahkan Yesus, orang yang amat mencintai dirinya, karena harta dan kuasa. Yudas sangat kecewa sebab harapannya untuk mendapat kekuasaan bila Yesus jadi raja nanti, ternyata dia lihat kian jauh dari kenyataan. Bahkan Yesus dikejar-kejar tentara Romawi. Sebab itu dia pikir 30 keping perak masih lumayan ketimbang tidak sama sekali. Kita bisa melihat juga Ananias dan Safira, suami istri ini, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Telah menjadi korban yang kesekian dari ambisi terhadap harta dan kuasa. Mereka ingin ketenaran, namun kecintaan mereka akan uang membuat mereka tidak bersedia membayar sepenuh harga dari hasil penjualan tanah mereka. Di mana pada waktu itu komunitas orang-orang percaya akan menjual miliknya dan semuanya itu menjadi milik bersama. Tetapi Ananias dan Safira berbohong bahwa sebagian hasil penjualan yang dilaporkan kepada Rasul Paulus itu mereka simpan untuk dirinya sendiri. Itu kita bisa tadi baca dari Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Di mana Ananias dan Safira tidak menyerahkan hasil penjualan ke Petrus. Jika kita bertanya mengapa hukuman kepada mereka begitu drastis, yaitu mereka mati seketika, suami istri itu.
Jawabnya adalah karena sekali ketidakjujuran, sekali ketidaktulusan, dan sekali manipulasi itu dibiarkan, maka komunitas mereka, orang-orang percaya yang masih belia itu, di tempat Ananias dan Safira itu, pasti tidak akan tahan akan wabah dari kuasa harta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga bisa melihat komunitas orang-orang percaya yang pertama di firman Tuhan dikatakan pecah, terancam pecah. Tak kala dua kekuatan besar berebut pengaruh, yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang bersembunyi di balik di bawah Petrus melawan orang-orang atau versus orang-orang Kristen bukan Yahudi yang aspirasinya diwakili oleh Paulus. Konflik ini terselesaikan dengan bijak di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Kita juga masih mengingat pertengkaran hebat antara para murid Yesus akibat permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di kursi tertinggi bila Yesus jadi bertahta nanti. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Jadi kita bisa melihat harta dan kuasa ini terus terjadi yang bisa membuat ancaman yang jauh lebih serius, yaitu mengarah kepada korupsi dan ambisi, yaitu uang dan kuasa. Dalam Lukas 21 ayat 1-2 tadi yang kita baca, bagaimana Yesus melihat baik orang-orang kaya maupun si janda miskin memasukkan uang persembahan mereka. Itu berarti dia juga melihat dan memperhatikan bagaimana kita menyikapi masalah harta dan kuasa. Yesus ternyata memuji persembahan si janda miskin. Pasti bukan karena ia memberikan sedikit, tetapi karena menurut Yesus janda itu memberi dari kekurangan, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayat 4. Hidup orang-orang percaya senantiasa berada dalam ancaman bahaya serius. Selama belum ada pemahaman yang benar mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap dan di mana seharusnya kita letakkan harta dan kuasa dalam kehidupan iman kita. Yesus jelas-jelas tidak mengajarkan agar kita membuang atau membenci harta dan kuasa. Keduanya adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan, tetapi harus dikontrol dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Kuasa dipakai untuk melayani. Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Dan harta dipakai untuk menjadi berkat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amsal 28 ayat 27. Untuk itu jadikanlah harta dan kuasa bukan ancaman, tetapi jadikanlah harta dan kuasa itu untuk melayani dan menjadi berkat buat sekitar. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.